Baik, rekan-rekan dosen sekalian, kita masuk pada materi nomor 7 yaitu gradebook ya. Oke, gradebook itu kalau kita amati itu mirip dengan apa yang kita tulis pada RPS maupun pada kontrak kuliah ya. Pada kontrak kuliah kita kesepakatan dengan mahasiswa mengenai bobot dari UTS, UAS, dan tugas ya. Misalkan kita sepakat dengan mahasiswa bahwa tugas itu 30%, kemudian UTS 35%, kemudian misalkan UAS-nya 35% misalkan dalam screen coba kita lihat. Misalnya ada pembagian tugas 30% dan tugasnya ini ada 5 ya, ada 5 poin, yaitu 3 kuis dan 2 tugas. Kemudian UTS-nya ada 35% dan UAS 35%. Nah, bobot-bobot seperti ini mau kita masukkan ke dalam El Nino. Harapannya setelah video ini Bapak Ibu dapat membuat pembobotan pada El Nino ya. Caranya bagaimana? Bapak Ibu sebelumnya dapat login dulu di El Nino, kemudian masuk ke kelas ya, forum kelas. Ya, di layar dapat Bapak Ibu lihat, jadi ada 5 buah tugas ya, yang terdiri dari 2 kuis dan 3 tugas. Kemudian ada UTS dan ada UAS ya. Nah, bagaimana cara mengedit gradebooknya? Caranya pertama adalah Bapak Ibu klik gerigi ini, kemudian Bapak Ibu klik gradebook setup. Nah, pertama-tama Bapak Ibu pastikan dulu bahwa max grade-nya adalah 100 ya. Di sini sudah dilihat max grade-nya sudah 100 semua. Tapi apabila belum, maka Bapak Ibu segera ubah ke 100. Biasanya yang belum 100 itu adalah bagian kuis ya. Misalkan seperti ini. Ya, ini contohnya seperti ini ya Bapak Ibu sekalian. Jadi bisa jadi Bapak Ibu nanti screen-nya menjadi seperti ini. Jadi di sini max grade-nya untuk kuis 1 adalah 10 dari yang seharusnya 100. Kemudian kuis 2 juga 10 dari yang harusnya 100. Nah, ini sebelum kita memberi pembobotan, kita harus ubah dulu ke 100. Caranya bagaimana? Caranya Bapak Ibu klik dulu di mata kuliahnya ini. Kemudian Bapak Ibu klik di kuisnya ini. Tadi kuis 1 dan kuis 2 ya. Klik di kuis 1. Nah, kemudian klik di gerigi, kemudian Bapak Ibu klik di edit quiz. Nah, Bapak Ibu ganti dulu maksimum grade-nya ini, diganti dengan angka 100. Nah, ini untuk quiz 1, jangan lupa quiz 2 nya juga. Ini dengan edit quiz dulu, kemudian diklik 100, kemudian di save. Nah, oke. Kemudian kita kembali lagi ke menu gradebook dengan cara mengklik di gerigi gradebook setup. Nah, di sini sudah 100 semua ya Bapak Ibu sekalian. Kita sudah pastikan bahwa max grade-nya adalah 100 semua. Nah, setelah itu baru kita dapat menentukan weight-nya atau bobotnya. Tadi kita sampaikan bahwa ada 30% tugas, 35% UAS, dan 35% UTS, yang mana ada 5 buah tugas. Jadi masing-masing tugasnya bobotnya adalah 6%. Caranya adalah mengklik weight-nya ini. Bapak Ibu sekalian bisa klik ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian isi dengan angka-angka tersebut ya. Jadi kuis 1 diisi dengan angka 6, tugas 1 diisi dengan angka 6, tugas 2 angka 6. Nah, UTS ini karena bobotnya 35%, kita isi dengan angka 35. Tugas 3 di angka 6, kuis 2 diisi dengan angka 6.
UAS, karena UAS ini 35%, maka UAS ini diberi angka 35. Setelah selesai, Bapak Ibu sekalian bisa klik Save Change ini. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita sudah memberi bobot pada mata kuliah aplikasi komputer ini ya, di contohnya ini. Nah, nanti akan saya coba ajarkan bagaimana cara membuat penilaian atau nilai akhir gitu ya. Saya beri contoh di sini ada dua orang mahasiswa ya, yang saya masukkan ke mata kuliah ini. Nanti Bapak Ibu bisa melihat bagaimana caranya kita membuat nilai akhir ya. Caranya adalah seperti ini Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu klik di grades, sebelah kiri ini ada grades. Bapak Ibu klik. Nah, ini dilakukan di akhir mata kuliah ya Bapak Ibu sekalian. Pastikan Bapak Ibu sudah menilai semua kuis dan semua tugas. Nah, setelah semua tugas dan kuis dinilai, nah sekarang Bapak Ibu dapat melihat rekap nilai dan hasil akhir nilainya, angkanya ya, ABCDE-nya maksudnya. Caranya adalah dengan klik grades, kemudian Bapak Ibu klik export. Yang di sini export. Kemudian Bapak Ibu klik di Excel spreadsheet ini. Nah, kemudian Bapak Ibu klik di export format ini. Kemudian dicentang percentage dan letternya. Nah, kemudian di-download. Nah, nanti akan terdownload. Di sini saya contohkan ada dua orang mahasiswa tadi yang sudah mengisi dan saya nilai. Nah, maka nanti hasil akhirnya akan menjadi seperti ini. Jadi ada dua orang mahasiswa. Yang pertama bernama Raden Rara, yang kedua bernama Rahmat Salam. Jadi untuk Raden Rara, dia UTS-nya 0 ya. Ini ada yang 0. Nah, bedanya antara Rara dan Rahmat ada di sini ya. Oleh karena itu si Raden Rara mendapat nilai 53 dan Rahmat mendapat nilai 82. Rara mendapat nilai D dan Rahmat mendapat nilai A. Oke, Bapak Ibu sekalian, itu kurang lebih harapannya Bapak Ibu sekalian dapat memberi bobot pada tugas UTS dan UAS di Elino Bapak Ibu sekalian. Semoga bermanfaat. Mungkin ini materi yang cukup rumit. Apabila Bapak Ibu ada pertanyaan, dapat ditanyakan di kolom komentar ya. Sekali lagi, hasil akhir ini baru bisa didapat apabila Bapak Ibu sudah melakukan penilaian pada seluruh mata tugas dan mata UTS dan UAS. Baru Bapak Ibu dapat bisa mendownload nilai akhirnya gitu. Oke, itu cukup dari saya. Kita berjumpa lagi pada video selanjutnya. Terima kasih.